Yo, halo semuanya. Jadi balik lagi sama Bang Fit di sini di channel Arab Utama. Kali ini kita akan bikin video reaction lagi. Jadi reaction kan bukan tentang lucu-lucuan dulu ya guys ya. Jadi kali ini agak serius. Jadi kita akan ngebahas tentang kenapa sih pendidikan usia dini dari anak-anak Jepang itu berbeda dengan kebanyakan pendidikan di dunia ini ya guys ya, atau di negara lainnya ya guys ya. Jadi seperti yang kita tahu, Jepang ini merupakan salah satu negara yang negara terbersih di dunia, negara yang punya sistem pendidikan yang paling bagus di dunia, dan juga banyak kelebihan-kelebihan lainnya guys. Jadi kita mau tahu nih, kenapa sih bisa Jepang itu bisa sampai sekarang ini ya guys, yang punya, dan juga yang paling penting itu mereka punya etika atau moral yang sangat baik ya guys ya. Jadi di sini ada seorang YouTuber ya kan. Jadi namanya itu Project Nightfall. Bukan namanya sih, mungkin nama channelnya ya, bukan nama orangnya. Jadi dia ngebahas tuh why Japanese kids are different from the rest of the world ya kan. Jadi apa yang membedakan, kenapa beda, apa yang membedakan anak-anak Jepang itu dengan anak-anak dari negara lainnya di seluruh dunia ini ya guys ya. Jadi dia ngebahas tentangnya. Jadi kita lihat bersama gimana sih pendidikan anak di Jepang itu. Oke, kita lihat bersama ya guys ya. Oke, let's go. Oke semuanya, jadi kita play aja videonya. Yap, kita nonton bersama ya guys ya. This car stops for kids who want to cross the street, and as a way of saying thank you, watch what they do next. This is what you call respect. See? Baru di awal-awal aja kita udah dibuat takjub ya guys dengan tingkah laku atau perilaku dari anak-anak Jepang ya guys ya, yang menyeberang jalan hanya karena sang pengendara ini memberikan mereka kesempatan atau waktu untuk bisa mereka buat untuk nyebrang. Mereka mengucapkan terima kasih ya. Jadi ya seperti yang kita tahu di budaya Jepang itu mengucapkan terima kasih sambil menunduk gitu ya guys ya. Wow, videonya baru 15 detik kita udah takjub ya guys ya. This might be a rare sight for most of the world, especially from children this age, but not in Japan. Here, even if they're in a hurry, they never forget to pay respect. Japanese kids are even polite to machines. And in the world, jadi mereka bahkan hormat gitu sama mesin ya guys ya. Saking mereka punya etika yang sangat bagusnya ya, karena mungkin mereka menganggap kalau Jepang robot itu punya pengaruh atau punya jasa ya bagi kehidupan mereka. Mereka tidak lupa ucapkan terima kasih. Itu anak-anak loh, bayangkan tuh pendidikannya. Kita lanjut lagi. where there is too much rudeness, Project Nightfall needs to investigate how the hell Japanese kids are different from the rest of the world. How the hell? Well, first of all, while most schools teach only academic knowledge, in Japan, children are being also taught good manners, and it's Good manner guys. Jadi di Jepang itu mereka bukan hanya diberikan pendidikan tentang knowledge ya atau ilmu pengetahuan, tapi mereka juga diajarkan tentang good manners ya atau perilaku baik ya guys. Dan seperti yang kita tahu, bahkan kalau kita beragama Islam ya, kadang etika itu di atas ilmu ya guys ya, atau adab itu di atas ilmu terkadang ya. Jadi gitu guys. Terlanjut lagi. starts before they even reach school. How I brought up, or how my mother taught me what I was doing wrong, is usually to think of other people's feelings. They are taught how to be independent and have sense of responsibility by letting them go to their schools on their own every single day, no matter the age. I'm not kidding. Wah, mereka tuh udah diajarin mandiri ya guys ya, sejak usia sangat dini ya. Bahkan mungkin baru mulai sekolah ya, orang tuanya tidak mengantarkan mereka ke sekolahnya ya. Mereka harus pergi sendiri karena itu merupakan menurut mereka itu merupakan pendidikan untuk bisa mandiri sejak kecil ya, sejak dini ya. Wow, tunggu. Jadi gini, kalau di Indonesia mungkin ya, dan ini juga agak sulit dengan ini dilemanya kan. Di sini juga angka kriminalitasnya tinggi ya. Jadi mungkin kalau anak-anak berjalan sendirian di usia yang sangat muda itu mungkin bahaya ya, bisa jadi mereka diculik atau mereka
diganggu atau semacamnya ya. Mungkin juga karena di Jepang itu angka kriminalitasnya rendah ya guys, jadi anak-anak pun sangat aman gitu berjalan sendirian ya. Dan transportasinya juga Jepang juga sangat terintegrasi, jadi anaknya ya dengan mereka pakai peta aja mungkin atau Google Maps atau apanya mereka sudah aman ya, karena memang sangat tepat waktu terutama begitu ya guys ya. Kita lanjut lagi. Not kidding. In Japan, parents don't escort their kids to school. And once they reach the school, they are taught how not to be spoiled by serving their own food, doing their dishes, cleaning their mess. What's crazy about it is that it's so effective that in many Japanese schools there are no janitors. No janitors because the children are the janitors. Si guys, ini lagi nih kelebihannya guys. Jepang itu udah di sekolah pun mereka tidak diajarin untuk manja ya guys ya. Mereka serving the bahasa Indonesianya mereka mengambil makanan sendiri, yang menyiapkan makanannya juga anak-anak itu sendiri ya kan. Jadi dan juga bersih-bersih guys. Seperti kita piket misalnya. Tapi ini kalau kita kan mungkin gantian ya atau bergiliran gitu setiap anak. Tapi ini semua guys ya, karena mereka sama-sama menjaga lingkungan sekolah itu tetap bersih ya dari anak-anak itu, padahal masih usia yang sangat kecil sendiri, mungkin masih SD kelas 1 mungkin atau TK ya. Wah, dan gak ada janitornya guys, gak ada yang bersihkan toiletnya, gak ada yang petugasnya gitu ya. Dan mereka petugasnya guys. Kalau kita kan di Indonesia mungkin ya masih ada lah, masih banyak itunya ya yang bersihkan. Oke, kita lanjut lagi. And once that young kid is back home, politeness doesn't stop. Just look at this adorable little girl who offers her mother help by buying stuff from the store alone. And on the way to the store, she even knows exactly how to recycle trash. What a beautiful side of good manners, a result of a system and tradition that in Japan people practice for more than 60 years now. Wah, jadi itu semua ya, mereka pulang sekolah aja tuh masih mau ngebantu ibunya gitu beli atau belanja ke pasar gitu. Jadi ini adalah hasil ya daripada tradisi itu ya, tradisi mereka di Jepang itu yang udah 60 tahun itu guys. Wow. It's culturally indoctrinated understanding that children are supposed to be independent by the time they start grade school, really. So that's age 6. It is no secret that our childhood has an impact on our adulthood. And that is exactly why adults in Japan are also ultra polite. Just look at these people patiently wait. Nah, ini juga berdampak ya. Jadi kita tahu bersama ya, jadinya dampaknya nanti Japanese adultnya ya, orang-orang dewasa Jepang itu juga akan begitu, karena dari kecil mereka sudah diajarkan yang baik-baik seperti itu ya guys ya. Ultra polite bahasanya yang dikasih siapa ini, sangat-sangat sopan ya guys ya. Sopannya itu levelnya udah gila-gilaan gitu loh. For passengers to get off the train before they can enter. No cutting in line, even on escalators. As someone who used to live in London, I really see this as an impressive thing. And bahkan dia tinggal di London ya. London juga mungkin sangat baik kan, mungkin lebih bagus dari kita ya. Ini sangat penting nih soal antrian itu. Mungkin kelihatannya simple tapi sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya ya, kita tidak boleh ngemotong jalur orang gitu loh, walaupun alasan kita buru-buru atau apa, tetap harus antri gitu ya kan. Jadi wah, ini tuh kalau pengalaman pribadi sih banyak sih ya kan yang coba ngepotong gitu. Wow. Terlanjut lagi guys. remember how I showed you kids being janitors? Well, in one World Cup, the Japanese audience literally cleaned after the game. What you're looking at now is an amazing example of good manners taught from young age. Impressive good manners in a huge country. After all, contoh lagi guys, ya aku baru ingat nih. Jadi waktu Piala Dunia kemarin, orang-orang Jepangnya itu, penonton Jepang itu membersihkan itu mereka sendiri loh, sampah mereka sendiri. Bahkan kalau nggak salah timnasnya juga ya, membersihkan locker room mereka sendiri guys ya, pemain bolanya. Wah, itu sih Jepang. Wow, just wow. Japan's population is 126 million people, and yet it's considered one of the most disciplined, organized, and cleanest countries. They also have one of the seperti yang tahu ya, paling bersih, lowest crime atau kriminalnya paling rendah ya di dunia, sangat terorganisasi juga. Itulah Jepang sekarang guys ya. lowest crime rates in the world.
And all of this is a proof that no one is born rude or aggressive. Most often, bad behavior is being taught at the level of home. Ya. Aku setuju sama dia. Jadi tidak ada anak yang dilahirkan itu udah menjadi orang jahat ya guys ya. Karena itu semua itu hasil didikan sebenarnya. Kan? Aku setuju sama dia nih. At the level of school and even at the level of the whole country. And so as we look at these children being so nice, as we look at these adults living in unity, acting so politely, I hope you can help me share this video to send an important Yap. Dari kecil sampai dewasa. Pendidikan dari kecil ini yang akan mempengaruhi mereka di dewasa nanti ya guys ya. Wow. message that if we want our children to grow into selfless, loving, kind, and responsible harus people that subscribe we channel can be ini, proud lumayan of, bagus guys. it Karena aku udah all lihat starts with beberapa us. video yang tentang negara lain ya guys ya. Namanya nih Project Nightfall. Subscribe. Yap, gitu guys. Jadi itu kenapa pentingnya pendidikan di usia dini ya guys ya. Jadi itu kita lihat bersama kalau tidak ada anak yang sudah jadi jahat ya guys ya dari kecil, karena itu semua dari pengaruhnya itu didikan ya, didikan dan juga apa yang mereka dapat dari kecil gitu lah ya kan. Ini kalau kita terapkan di Indonesia sebenarnya bisa, tapi Jepang sendiri butuh waktu 60 tahun ya guys. Jadi kita nggak boleh ngejudge negara kita, mungkin cara pendidikannya berbeda ya kan, karena setiap negara itu punya tradisi atau punya pemikiran sendiri ya tentang cara mereka memberikan pendidikan ya, dan ya kita harus tetap optimis gitu loh. Jadi ini cuma sebagai mungkin referensi atau pembelajaran kita ya tentang pentingnya kemandirian sejak kecil ya, pembelajaran etika sejak kecil, bukan hanya tentang knowledge itu penting, tapi jangan melupakan tentang hal lain ya kan guys. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, silahkan di share, silahkan di like. Kalau nggak suka boleh di dislike. Oke, jangan lupa di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di next video lainnya. Kalian boleh komen di bawah untuk saran-saran video yang mau kita reaction ya. Kadang kita bikin yang lucu-lucu, kadang kita bikin yang serius kayak gini. Oke semuanya, jadi see you on the next episode. See you.